Halo semuanya, di video ini saya akan membahas 5 soal latihan dari minggu ke-9A. Oke, kita mulai aja. Kita mulai dari yang pertama, dari slide 19. Mungkin bagi yang tadi tidak ikut sesi online, bisa mengikuti video ini. Ya, asumsi kalian sudah familiar dengan IR diagram dari Nordin yang tetap akan kita pakai di latihan minggu ini. Jadi kalau belum, kalian generate ulang sehingga kalian tahu relasi antar tabel di database ini. Oke, kita mulai aja. Slide 19. Di slide 19, kita diminta untuk menampilkan konsumen yang paling banyak melakukan transaksi. Data yang perlu ditampilkan adalah customer ID, company name, dan jumlah order. Oke, meskipun di sini kita sudah menggunakan SAP SQL, namun tidak masalah, kita selalu fokus mulai dari select. Kita fokus apa yang ingin ditampilkan dulu. Yang ingin kita tampilkan adalah customer ID dari tabel customers ya. Langsung saja kita tulis customers C. Kita spesifikasikan ini customers. Kemudian company name juga dari tabel customers. Oke, kemudian jumlah order. Bagaimana kita tahu jumlah order? Kita coba lihat datanya dari tabel order. Kalau kita lihat di sini, datanya, kita lihat, kita kelompokkan per customer, kita lihat Alfki punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ordernya ini ya. Kita hitung berdasarkan tahu dari mana, kita hitung dari order ID-nya. Kita hitung order ID-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. ANATR ada 1, 2, 3, 4. 4 order. Ya. Itu yang ingin kita lakukan. Sehingga apa yang ingin kita tampilkan itu adalah jumlah ordernya ada berapa. Jadi seperti yang kita hitung tadi, Alfki punya 6 order, ANATR punya 4 order, dan seterusnya. Itu adalah fungsi aggregate function count. Sehingga yang ingin kita tampilkan adalah berapa jumlah order ID. Order ID ada di tabel apa? Ada di tabel orders. Ya, kita sudah tahu tadi. Kita kasih alias jumlah order. Oke, karena kita menggunakan table orders, maka kita harus join-kan. Kita tahu table orders bisa terhubung langsung dengan table customers. Join orders, kita kasih alias O. Join condition-nya adalah c.customer_id sama dengan o.customer_id. Oke. Nah, seperti biasa, karena kita menggunakan aggregate function di sini dan non-aggregate function di sini, maka kita harus taruh non-aggregate function di group by. Karena di sini udah ada customer ID, sebenarnya kita cukup menggunakan kelompokkan berdasarkan customer ID. Karena kalau di kelompok itu customer ID-nya cuma satu, hanya ada satu customer ID, maka pasti company name juga cuma satu. Sehingga tidak perlu kita kelompokkan berdasarkan company name. Namun jika kalian ingin menambahkan company name, tidak masalah. Ya. Kalau kalian ingin melakukan seperti ini, tidak salah juga. Tidak masalah. Namun tidak perlu, karena sekali lagi, karena kita sudah kelompokkan berdasarkan primary key-nya, otomatis company name-nya pasti juga sama. Sehingga group by customer ID cukup. Kita tampilkan dulu. Oke, kita lihat di sini, benar ya, ada Alfki, jumlah ordernya 6, ANATR, jumlah ordernya 4, dan seterusnya. Berarti ini udah benar tampilannya. Oke, kalian sampai sini ini udah bagus, karena minimal tidak nol, karena ada sesuatu yang sudah bisa sebagian dari query yang sudah selesai dan benar. Oke, kita coba lihat lagi soalnya. Ternyata kita tidak ingin menampilkan semua, kita hanya ingin menampilkan yang paling banyak transaksinya. Berarti langkah berikutnya kita harus tahu jumlah order yang paling banyak itu berapa ya? Bagaimana kalau kita ingin mencari secara manual? Gampang. Ini tinggal di sort aja berdasarkan yang klik header-nya, di sort. Ya, desk ending, yang paling jumlah order paling atas, yang paling besar di atas, kita tahu jumlah order tertinggi adalah 31. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya kita mendapatkan angka 31 ini atau angka jumlah order terbanyak yang dilakukan oleh tiap customer. Gampang, karena kita tahu bahwa tabel ini bisa menghasilkan angka 31 ini, maka kita copy paste saja ini, ya. Ini kita
buat untuk langkah keduanya, kita ingin mendapatkan angka ini. Maka pertama kali kita taruh itu di paling atas dengan cara mengurutkan berdasarkan apa ini kolomnya? Ini kolom jumlah order. Order by jumlah order. Karena kita ingin yang paling besar di atas, kita bilang descendingly. Kita jalankan dulu. Oke, sudah dapat ya. Ini sudah di atas. Karena kita hanya ingin 31 ini aja, kita ingin angka terbesarnya. Ya, angka terbesar itu selalu 1. Ya, namanya terbesar, tertinggi, atau terkecil itu pasti cuma 1. Sehingga kita boleh gunakan limit. Oke, kita tampilkan good. Di sini kita sudah cuma punya 1 ini. Tapi saya tidak mau customer sama company name-nya, saya cuma mau jumlah ordernya. Ya udah, hapus saja customer ID dan company name-nya dari select, maka kita hanya sekarang punya 31. Oke, sekarang kita sudah tahu jumlah order tertinggi adalah 31. Ya, kita kembali ke primary query kita, query utama kita. Kita lihat di sini, query utama kita masih menampilkan semua customer, company name, dan jumlah order. Sedangkan yang diinginkan adalah hanya yang jumlah ordernya itu sama dengan jumlah order yang terbanyak. Kita tahu tadi jumlah order terbanyak adalah 31. Sehingga itu sama dengan kita mengatakan yang jumlah ordernya sama dengan 31. Kita lihat, karena jumlah order ini adalah sebuah aggregate function, maka kita untuk menerapkan filter berdasarkan aggregate function, kita harus menggunakan perintah having. Having jumlah order sama dengan 31. 31 dapat dari mana? Tahu dari mana 31? Karena 31 kita sudah tahu itu adalah jumlah order yang terbanyak. Kalau ini kita jalankan, ya kita untuk periksa saja, kita dapatkan Savea save load markers 31. Ya, ini udah benar. Namun tentunya kita tidak bisa tulis angka absolut seperti ini karena kan order tiap saat berubah. Jadi kita harus tuliskan query untuk mendapatkan 31 ini. Kita tahu tadi query-nya adalah yang ini ya. Maka ini kita pindah saja. Kita pindahkan ke sini untuk menggantikan angka absolut 31 itu tadi. Jangan lupa subquery harus ditaruh di dalam tanda kurung. Oke. Sudah, kita jalankan. Jadi, ya, sehingga dengan ini kita bisa misalnya di kemudian hari jumlah customer yang jumlah ordernya sama banyak, sama-sama terbanyak, lebih dari 1, maka itu tetap akan muncul semua. Oke, itu untuk nomor 19 atau slide dari 19. Lanjut ya, untuk slide nomor 20, nomor 1. Di nomor 1, kita diminta untuk menampilkan rata-rata transaksi setiap nota. Rata-rata transaksi setiap nota. Kita lihat dulu datanya. Rata-rata nilai transaksi itu ada di order details ya. Karena nilai transaksi itu kan perkalian dari unit price dengan quantity. Bagaimana cara menghitung rata-rata nilai transaksi? Kalau kita hitung secara manual, kita tahu kita tinggal menjumlahkan jumlah unit price kali quantity dibagi dengan apa? Dibagi dengan jumlah order. Jadi misalnya di sini total nilai penjualannya adalah 1.000 misalnya, kemudian itu terbagi dalam 10 nota order, maka rata-ratanya adalah 1.000 dibagi 10. Ya kan? Sehingga yang perlu kita ketahui untuk membuat rata-rata per order adalah berapa total nilai transaksi seluruh order dibagi dengan berapa jumlah order yang ada. Oke? Maka kita coba kembali ke sini. Ada 2 langkah di sini. Pertama, langkah 1 itu adalah cari total nilai transaksi, total nilai order, semua order. Oke, bagaimana caranya? Gampang. Kita seperti minggu lalu, kita
sum. Apa yang di sum? Apa yang dijumlah? Yang di total adalah OD.quantity kali OD.unit price as total nilai order. Oke, dari tabel apa ini? Dari tabel order details OD. Ya, udah, karena kita keseluruhan, kita tidak perlu mengelompokkan. Kita ingin mencari nilai total nilai order secara keseluruhan. Langkah kedua, hitung ada berapa order ID di order details. Jadi total ini dari berapa order? Ya kan, pertanyaannya kan itu kan. Maka karena kita ingin menghitung ada berapa order, kita lihat di sini, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, ini 10248, ini 1, ya kan? 10249 ini berarti order ID yang kedua. Berarti kita hitung yang unik-unik saja. Masih ingat caranya untuk menghitung yang unik-unik? Ya, kita gunakan count, distinct, dalam kurung, distinct order ID dari tabel order details. Oke, kita jalankan. Kita tahu bahwa ada 830 order. Jadi total 1.354 dolar ini adalah terbagi dari sekian ratus orders. Langkah terakhir adalah sekarang kita udah punya 2 puzzle piece-nya. Ya kan, langkah pertama itu menghitung total nilai semua order. Langkah kedua kita menghitung, ini menghitung total nilai ordernya, yang ini adalah berapa ordernya. Maka kita tinggal mencari langkah ketiga adalah hitung rata-rata, yang merupakan hitung rata-rata sama dengan total nilai order dibagi dengan jumlah order. Oke, kita kasih alias di sini supaya lebih jelas. Jumlah order. Oke? Nah, bagaimana caranya? Gampang, kan kita tadi udah dapat kan? Ya, tinggal kita gabungkan saja. Ini, ya kan? Sum-nya ini kan total nilai ordernya. Ini adalah jumlah ordernya. Kita maunya bagi. Ya kan? Udah. Jadi di sini kita bilang tampilkan jumlah nilai order dibagi dengan total nilai order dibagi dengan jumlah order ID. Ya. Itu semua sama-sama dari order details. Kita jalankan. Udah, kita dapatkan bahwa rata-rata nilai per nota adalah 1.631,87 sekian. Oke, itu nomor 1 ya. Rata-rata nilai penjualan per nota atau per order. Oke, kita kasih alias lah. S rata-rata rata penjualan. Oke, lanjut. Kita mulai lanjut ke slide nomor 20, nomor 2. Saya ingin menampilkan total transaksi di atas rata-rata tiap nota. Data yang perlu ditampilkan adalah order ID dan total transaksi order. Oke? Selalu mulai dari select. Saya ingin menampilkan apa? Saya ingin menampilkan order ID dan total transaksi order. Total transaksi, total transaksi bisa didapatkan dari OD.quantity kali OD.unit price. S total
transaksi. Oke, di table order detail kan juga ada order ID, maka kita gunakan di satu table aja. From order details OD. Sekali lagi, karena di sini ada aggregate function, non-aggregate function, dan memang kita ingin adanya total transaksi per order, maka kita harus group by per order ID. Oke, oops. Ya, di sini muncul transaksi 10248, totalnya 440, 10249, 1863, dan seterusnya. Oke, separuh jalan selesai ya, separuh benar sudahan. Nah, kita lihat, kita tidak ingin semuanya ditampilkan, tapi kita hanya ingin yang total transaksinya ini di atas rata-rata. Jadi, kriteria pencariannya adalah total transaksi. Karena total transaksi di sini adalah sebuah aggregate function, maka kita harus gunakan having. Having total transaksi lebih besar dari rata-rata. Berapa tadi rata-ratanya? Kalau kita lihat, rata-ratanya adalah 1631. Maka kita seolah-olah menuliskan yang total transaksinya di atas 1631. Kalau kita lihat di sini, ini adalah daftar total transaksi daftar transaksi dengan total transaksi di atas rata-rata yaitu 1631. Tentunya, sekali lagi, kita tidak bisa menuliskan nilai absolut seperti ini. Kita harus masukkan query untuk mendapatkan nilai rata-rata ini, yaitu query yang kita buat sebelumnya, yang ini ya. Tinggal kita kopikan saja, kita replace di sini, jangan lupa di dalam tanda kurung. Oke. Oke. Terus kita jalankan. Dah. Selesai. Oke. Jangan melihat ketika sudah jadi, akan terlihat kompleks. Karena memang subquery ini cukup panjang, sehingga kalau kalian lihat end produknya atau produk akhirnya akan terlihat membingungkan dan kompleks. Namun kalian harus pahami langkah-langkah pembuatannya, sehingga ketika kita menggunakan subquery, umumnya kita bisa membangun fokus ke potongan-potongan puzzle, ketika tiap potongan sudah berjalan seperti yang kita inginkan, baru kita kombinasikan, kita pasang menjadi query yang keseluruhan. Ya, itu untuk slide nomor 20, slide 20 nomor 2. Lanjut ya, ke slide 21 nomor 1. Slide 21 nomor 1. Oke, di sini kita diminta untuk menampilkan product ID dan product name yang memiliki total nilai perjualan tinggi pada periode 1 Agustus 2011 dan 31 Agustus 2011. Oke, maka agar mempermudah kita tampilkan saja fokus mulai product ID dari tabel products, P, kemudian product name, P.product name. Kemudian karena kita ingin mencari berdasarkan total nilai penjualan tertinggi, kita tampilkan juga lah total nilai penjualannya dia berapa. Total nilai penjualan berarti pasti sum dari OD quantity kali OD.unit price. S total penjualannya. Karena kita menggunakan table order detail, kita harus joinkan dengan order detail. Kita tahu order detail terhubung langsung dengan products. Order details OD on P. Product ID sama dengan OD.product ID. Kita punya aggregate function dan non-aggregate function, maka kita harus grupkan per yang non-aggregate function. Dan juga karena kita memang ingin menampilkan total produk per total penjualan per produk. Kita jalankan, ya, dapat ya, ini adalah total penjualan per
produk. Kita lihat, oh ternyata di sini kita tidak ingin semua penjualan, tapi hanya penjualan di periode 1 Agustus hingga 31 Agustus 2011. Dengan kata lain ini adalah semua penjualan di bulan Agustus 2011. Oke, ya kita bisa menggunakan between atau kita bisa menggunakan perintah month. Karena ini bukan aggregate function, kriteria pencariannya bukan menggunakan aggregate function, maka kita gunakan statement where. Saya lebih memilih menggunakan month. O.order date sama dengan Agustus, dan year O.order date sama dengan 2011. Oke, di sini kita gunakan order date untuk mengetahui tanggal penjualannya. Otomatis kita harus masukkan order date di dalam from-nya. Berarti kita harus join-kan juga table orders. Join condition-nya adalah menggunakan order ID. Order ID sama dengan od.order ID. Kita jalankan lagi. Oke, angkanya berkurang ya, karena kita sekarang cuma fokus penjualan di 1 bulan aja, yaitu bulan Agustus 2011. Oke, kita sudah punya ini. Kita lihat, ternyata saya tidak ingin melihat semua, saya hanya ingin melihat yang total penjualannya tertinggi saja. Oke, berarti kita harus tahu dulu, berapa total penjualan yang tertinggi. Seperti biasa, kita coba lihat secara manual, kita urutkan ini secara ascending. Oh, oke. Berarti total nilai penjualan tertinggi adalah 2067 ini. Maka kita cari dulu nilai penjualan tertingginya. Kenapa kita tidak bisa langsung saja dari daftar ini kita urutkan secara descending, kemudian kita limit 1? Karena ada kemungkinan ada lebih dari 1 produk dengan total nilai penjualan tertinggi yang sama. Ya, jadi total produk yang paling laris di bulan tersebut bisa jadi lebih dari 1. Kalau kita menggunakan limit 1 misalnya, maka kita hanya bisa melihat 1 produk saja. Kita tidak bisa menampilkan lebih dari 1 produk yang memiliki total nilai penjualan lebih tertinggi. Oke, untuk itu, untuk bisa menampilkan lebih dari 1, jika memang ada beberapa produk yang sama-sama total penjualannya tertinggi, kita pertama harus cari tahu dulu total nilai penjualan tertingginya berapa. Dengan kata lain, saya ingin mendapatkan 2067 ini loh. Bagaimana caranya? Caranya gampang, karena kita udah lihat, bisa lihat bahwa ini adalah nilai penjualan tertinggi. Kita copy paste saja, sekali lagi. Untuk mendapatkan angka ini, kita harus taruh ini di atas. Caranya kita order by. Kita order by berdasarkan kolom ini. Total penjualan secara descending, karena kita ingin yang paling tinggi di atas. Oke, kemudian saya tidak ingin lihat semua, saya ingin lihat yang tertinggi saja. Saya batasi 1. Saya tidak ingin lihat produk name-nya, saya hanya ingin lihat nilainya, angkanya. Oke, ya sudah, hapus saja ini. Hapus, tinggal sum-nya ya. Terus kita jalankan. Good. Sekarang saya sudah punya angka total penjualan tertingginya berapa. Oke, angka total nilai penjualan tertingginya berapa? Yaitu $2067. Kita kembali ke query utama kita. Di sini saya tidak ingin melihat semua, tapi saya hanya ingin melihat total penjualannya yang sama dengan $2067. Berarti kita melakukan filter berdasarkan kolom ini. Kolom ini adalah kolom total penjualan yang merupakan aggregate function. Sehingga kita harus menggunakan having, bukan where. Having total penjualan sama dengan, berapa tadi yang angkanya? Whoops. Kita tutup dulu yang atas supaya tidak ganggu. 2067,2. Ya. Kalau kita mau tulis angka absolutnya seperti ini ya. Kita lihat. Oke, kebetulan di sini yang paling laris cuma 1, yaitu Camembert ini. Sekali lagi, ini hanya untuk memeriksa saja apakah jalan. Nah, karena sudah jalan, jangan lupa ini nggak boleh ditulis absolut atau hardcode seperti ini. Kita harus masukkan query-nya untuk menampilkan nilai tertinggi itu, yaitu ini ya.
Jangan lupa di dalam kurung. Oke, dah. Ini adalah untuk slide nomor 21. Slide 21 nomor 1. Ya, menampilkan produk dan produk name serta jumlah penjualan yang tertinggi pada periode Agustus 2011. Oke, lanjut ke nomor terakhir yang akan saya bahas, yaitu slide nomor 21, slide 21 nomor 3. Slide 21 nomor 3. Di sini kita diminta untuk menampilkan daftar produk beserta customer yang paling banyak membeli produk tersebut. Jadi kita ingin tahu tiap produk ini siapa sih customer yang paling banyak beli, ya, siapa customer favoritnya. Oke. Data yang perlu ditampilkan adalah ID produk, nama produk, ID customer, nama company customer, serta total quantity pembelian produk oleh customer. Ya. Oke, fokus aja dulu ke apa yang ingin ditampilkan. Yang saya ingin tampilkan adalah nama produk ID dari tabel products. Oke, di sini muncul sudah. Kemudian kolom kedua adalah nama produk, p.product name dari tabel produk juga. ID customer dari tabel customers, saya tuliskan langsung saja ya. Customer ID, kemudian C company name, dan total quantity pembelian produk. Berarti sum OD.quantity. Total quantity. Oke, saya taruh bawah aja biar kelihatan semua ya. Nah, saya tadi menggunakan tabel produk dan tabel customer dan tabel order. Kita tahu mereka produk terhubung dengan order details, inner join, order details. Kalau kalian masih lupa, kalian harus buka IR diagramnya ya. Dari sini nanti akan ketahuan produk terhubung dengan order details terhubung dengan orders terhubung dengan customers. Oke. Order details, OD, on, p.product ID sama dengan OD.product ID. Inner join dengan tabel orders, O, on, OD.order ID sama dengan O.order ID. Inner join apa? Setelah ketemu dengan orders, kita joinkan dengan tabel customers, C, on, order, O.customer ID sama dengan C.customer ID. Oke. Cukup panjang. Karena di sini kita punya aggregate function di sini, sum, dan non-aggregate function di sini. Dan non-aggregate function-nya di sini adalah terkait dengan produk dan customer ID. Berarti kita cukup group by berdasarkan primary key kedua tabel tersebut, yaitu p.product ID dan c.customer ID. Oke, kita jalankan. Muncul ya di sini. Ini adalah daftar produk dan customer serta total pembeliannya. Sehingga kita lihat di sini produk ID 28 ini dibeli AFKI sebanyak 17 kali. Produk ID 39 dibeli AFKI sebanyak 21 kali. Produk ID 46 beli AFKI sebanyak 2 kali dan seterusnya. Nah, yang ingin kita tampilkan di sini adalah total pembelian produk yang terbanyak. Jadi, kalau kita lihat secara manual, misalnya kita lihat untuk kita grupkan dulu berdasarkan produk. Ya, kita lihat misalnya cai. Cai ini yang paling banyak beli siapa? Kita lihat kalau kita lihat manual di sini ada 60 oleh Batang. Ya, kita bisa lihat manual seperti ini tapi bisa jadi salah ya. Ini ada 80 kalau misalnya seperti ini. Intinya itu yang ingin kita lakukan.
Jadi kita ingin menampilkan produk Chai ini customer ID yang terbanyaknya siapa. Oke? Oke, lanjut. Jadi, seperti saya katakan tadi, bahwa yang ingin kita tampilkan bukan seluruh customer yang pernah membeli produk ini, tapi hanya customer yang paling banyak membeli tiap produk. Otomatis kita harus tahu siapa yang paling banyak membeli tiap produk. Karena bisa jadi pembeli paling banyaknya lebih dari satu, kita nggak bisa sekedar menggunakan limit. Intinya, pertama kita harus cari tahu dulu. Misalnya, kita fokus ke produk ID nomor 1 dulu lah. Kita ingin cari tahu quantity pembelian terbanyak untuk produk Chai. Oke, saya copy paste dulu ya. Saya copy paste dulu aja karena kan data itu sudah ada di sini. Sekarang kita tinggal perlu filter aja yang kita butuhkan. Saya ingin menampilkan quantity terbanyak dari produk Chai. Oke, fokus ke produk Chai dulu. Karena produk Chai atau produk ID 1. Karena produk ID 1 ini adalah non-aggregate function. Kalau saya ingin filter, saya cukup filter menggunakan perintah where product ID p.product ID sama dengan 1. Oke. Ups, ini saya turunkan sedikit supaya kita bisa lihat lebih besar. Kita jalankan. Oke, kita hanya dapat penjualan nomor 1 untuk produk ID 1 aja. Kemudian, seperti biasa, karena saya ingin mendapatkan total quantity terbanyak, saya order by total quantity discounting. Total quantity discounting. Kenapa? Unknown total quantity. Oops. Typo. Ya, kita tahu. Oke. Chai paling banyak terjual sebanyak 130 kali. Saya hanya ingin mendapatkan angka 130 itu tadi. Limit 1, dan saya ingin melihat 130-nya. Saya nggak mau angka-angka lainnya ini. Saya hapus semua ya. Saya hanya perlu sum-nya ini tok. Oke. Saya jalankan. Dah. Dan dapatkan 130. Tapi ini adalah total penjualan produk terbanyak untuk produk ID 1. Bagaimana dengan produk ID nomor 2? Ya, ujung-ujungnya nanti kita, ketika kita gabungkan dengan query utama, kita ingin mencari untuk tiap produk ID. Kita ingin mencari untuk tiap produk ID. Jadi, yang produk ID-nya 1, maka saya ingin menampilkan yang total kuantitinya sama dengan 130 tadi. Kalau untuk produk ID nomor 2, maka saya ingin total kuantitinya sama dengan total kuantiti produk terbanyak untuk ID nomor 2. Misalnya kalau kita ubah di sini 2, ya itu 203. Kalau yang 1 tadi berapa? 130. Maka sebenarnya apa yang ingin kita lakukan adalah kita otomatis pasti tidak ingin mengubah ini manual untuk per table kan. Intinya subquery-nya ini, produk ID-nya ini, mengikuti, kita inginnya mengikuti table utamanya, query utamanya. Kalau produk ID-nya sedang 1, maka di sini adalah 1. Kalau untuk saat ini menampilkan produk ID nomor 2, maka di sini produk ID-nya akan berubah menjadi nomor 2. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Gampang. Pertama kita tahu dulu. Kita tahu bahwa syarat atau filternya adalah berdasarkan total quantity. Berarti kita harus menggunakan having. Having total quantity sama dengan nilai terbesar. Nilai terbesarnya tadi, nilai total quantity terbesarnya kan menggunakan subquery ini. Berarti ini saya copy dulu. Saya masukkan ke sini. Oke, saya rapikan. Oke, saya kecilkan sedikit, semoga masih kelihatan ya di layar kalian. Oke. Nah, ini masih hardcode. Tentunya tidak bisa hardcode terus-terusan. Ini
bukan 1, bukan 2 atau hardcode, tapi ini harusnya mengikuti saat ini query utamanya produk ID-nya sedang berapa. Otomatis mengikuti nilainya P yang di sini. Maka kita bisa hubungkan subquery kita dengan main query kita. Caranya cukup kita gunakan alias yang berbeda. Misalnya di sini kita kasih P sub. Ya, P sub. Maka semua P yang di sini harus kita gunakan P sub. Ya, kita cari di sini adalah P sub. Di sini adalah P sub. Ada lagi? Tidak ada. Oke, P sub ini adalah merujuk ke produk di subquery. Produk ID di subquery harus sama dengan produk ID di main query. Jadi kita katakan di sini, produk ID di main query adalah dari tabel P.product ID. Paham ya? Jadi di sini P-nya ini merujuk ke tabel di query utama. Ya, jadi kita ingin produk ID-nya yang di sini itu yang sesuai dengan apa yang sedang ditampilkan oleh di query utama. P product ID di sini. Jadi kita ingin P sub product ID sama dengan P product ID di query utama. Ya, hati-hati ketika kita melakukan itu kita harus memastikan bahwa alias di subquery itu sama dengan alias di berbeda dengan alias di main query-nya. Oke, ini kalau kita jalankan, total quantity. Oh, ini salah ya, typo. Muncul ya. Kalau kita, supaya lebih gampang dibaca, kita urutkan berdasarkan product ID. Order by P.product ID. Ya, seperti kita lihat cara manual tadi, pembeli terbanyak adalah Chai adalah Savea 130. Kita lihat, query kita berjalan. Kita lihat di sini produk ID nomor 4 itu total quantity terbesarnya adalah 50. Dan yang pernah melakukan pembelian terbanyak sebanyak 50 itu ada 3 customer, Bonape, Volco dan Quick. Ya, karena itu kita di sini bisa melihat query kita sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang diminta. Semoga membantu.